Hasil Superpole WSBK Mandalika, Toprak terbaik. Toprak Rezkioglu jadi pembalap terbaik pada sesi Superpole WSBK Mandalika. Ia pun berhak di pole position pada R1 Sabtu 4 Maret. Toprak mencatatkan waktu 1 menit 32,037 detik. Ia unggul 0,069 detik atas Andrea Locatelli pada posisi kedua. Juara dunia WSBK 2022 Alvaro Bautista ada di posisi ketiga. Sedangkan Michael Rinaldi yang mencatat waktu terbaik di hari pertama ada di posisi keempat, diikuti Jonathan Rea. Dari jalannya Superpole, Toprak mencatatkan waktu 1 menit 32,321 detik ketika sesi Superpole menyisakan 10 menit. Ia unggul atas Alvaro Bautista dan Michael Rinaldi. Bautista lalu menggeser posisi Toprak di peringkat pertama dengan torehan waktu 1 menit 32,202 detik. Ketika memasuki 3 menit terakhir, Toprak kembali menyodok ke urutan teratas dengan catatan waktu 1 menit 32,037 detik. Selain Toprak, Andrea Locatelli juga naik ke posisi kedua. Posisi itu bertahan hingga sesi Superpole selesai. Selain posisi terdepan di race 1, Toprak juga berhak atas posisi terdepan pada Superpole Race. Balapan race 1 WSBK Mandalika bakal berlangsung pada Sabtu 4 Maret. Sedangkan Superpole Race 1 dan 2 akan berlangsung pada Minggu 5 Maret. Mantan pembalap MotoGP yang kini berlaga di WSBK, Danilo Petrucci mengatakan, sirkuit Mandalika adalah salah satu sirkuit yang rumit yang ia pernah coba. Petrucci yang baru kali pertama menjajal aspal Mandalika menilai, aspal sirkuit Mandalika tidak memiliki grip yang cukup kuat, ditambah cuaca di sana sering berubah-ubah. Danilo Petrucci yang membela Barni Spark Ducati Team pun memberikan komentarnya usai mencicipi aspal Mandalika. Menurut pembalap asal Italia itu, sirkuit Mandalika punya banyak sekali tantangan, dari suhu udara panas dan cuaca yang tidak bisa diprediksi hingga minimnya daya cengkraman aspal. Di atas kertas, ini adalah salah satu balapan paling rumit bagi saya. Ini adalah salah satu sirkuit yang belum pernah saya ikuti, tapi juga aspal dan cuaca adalah dua hal besar yang tidak diketahui. Kata pembalap berjuluk Patruk itu seperti dikutip dari Crash. Hanya ada sedikit agenda balapan di sini dan bahkan jika aspalnya di aspal tahun lalu tak ada grip, sangat panas dan hujan kapan saja bisa terjadi. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Penting untuk tetap tenang dan bekerja dengan sabar karena akan ada banyak hal yang harus dilakukan. Sambung mantan pebalap Ducati Lenovo MotoGP itu. Tercepat di FP WSBK Mandalika 2023, Rinaldi nyebur ke kolam pecah. Pembalap Aruba.it Racing Ducati Michael Ruben Rinaldi langsung berendam ke kolam anak-anak yang berisi es usai mencatatkan waktu tercepat di FP1 dan FP2 WSBK Mandalika 2023. Hari pertama latihan bebas World Superbike Mandalika 2023 di sirkuit Mandalika telah digelar pada Jumat 3 Maret. Pembalap Aruba.it Racing Michael Rinaldi sukses menjadi pembalap yang tercepat di latihan bebas FP1 dan FP2. Usai mencatatkan waktu tercepat di FP2, Michael Rinaldi langsung berendam di kolam es guna menghilangkan hawa panas dari tubuhnya. Latihan bebas pertama dan World Super Sport dan WSBK Mandalika 2023 berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok, Indonesia Jumat 3 Maret pagi hingga siang. Berdasarkan pantauan, cuaca di sirkuit Mandalika saat ini masuk dalam kategori panas dengan suhu udara 27 hingga 30 derajat Celcius. Namun bagi para pembalap Eropa, suhu di Mandalika ini cukup panas sehingga para pembalap rata-rata langsung berendam begitu selesai latihan bebas. Ajang WSBK Mandalika 2023 menjadi kali ketiga sirkuit Mandalika menggelar World Superbike. Sirkuit Mandalika sebelumnya pernah menggelar WSBK pada 2021 dengan menempatkan Jonathan Rea sebagai pemenang race 1 dan race 2. Kemudian pada WSBK 2022, pembalap Yamaha Toprak Rezkioglu berhasil menyapu bersih 3 balapan dengan kemenangan race 1, race 2, dan Superpole Race. Kini WSBK 2023 siap digelar di sirkuit Mandalika pada Sabtu 4 Maret dan Minggu 5 Maret.
Pembalap Kawasaki Racing, Jonathan Rea melempar kritikan untuk sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat. Dinilai kotor, Jonathan Rea merasakan sirkuit Mandalika saat ini bisa menjadi bencana di WSBK Mandalika 2023. Penilaian ini disampaikan Jonathan Rea usai menjalani 2 sesi latihan bebas WSBK Mandalika 2023. Sesi latihan bebas 1 digelar hari Jumat, 3 Maret 2023, pukul 9 hingga 9.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada sesi latihan bebas 2 yang digelar pada pukul 12 hingga 12.45 waktu Indonesia Barat. Selama digunakan balapan di 2 sesi itu, Jonathan Rea merasa kondisi sirkuit kotor sehingga membuat ban motornya menjadi cepat habis. Kondisi ini tentunya bisa memberi bahaya baginya. Akibat kondisi trek yang kotor juga, Rea gagal berbicara banyak. Dia hanya berada di tempat keempat dalam 2 sesi latihan bebas. Hasil FP1 WSBK Mandalika, Rinaldi kalahkan Toprak. Michael Rinaldi berhasil jadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama WSBK Mandalika, mengalahkan Toprak Rizkytioglu. Rinaldi menorehkan waktu 1 menit 34,613 detik. Ia unggul 0,056 detik atas Toprak yang ada di posisi kedua. Dari jalannya FP1 WSBK Mandalika saat sesi latihan bebas pertama WSBK Mandalika menyisakan 30 menit, Toprak Rizkytioglu mencatatkan waktu terbaik dengan torehan waktu 1 menit 34,669 detik. Ia unggul 0,114 detik dari Alvaro Bautista yang ada di posisi kedua. Di tempat ketiga terdapat Remy Gardner, disusul Philip Otti dan Michael van der Mark. Catatan waktu 4 pembalap teratas tersebut tidak berubah hingga FP1 WSBK Mandalika memasuki 20 menit terakhir. Hanya Michael Rinaldi yang bisa menggusur posisi Van der Mark di peringkat kelima. Memasuki 10 menit terakhir, perubahan terjadi. Jonathan Rea bisa menyodok ke posisi ketiga, begitu juga Alex Lowes yang juga bisa duduk di posisi peringkat kelima. Pada 2 menit terakhir, Rinaldi berhasil menorehkan catatan waktu tercepat. Rinaldi mengukir 1 menit 34,613 detik. Balapan WSBK Mandalika 2023 berlangsung pekan ini. Race 1 akan digelar pada Sabtu 4 Maret, sedangkan Super Pole Race dan Race 2 dilangsungkan pada Minggu 5 Maret. Pembalap Pata Yamaha Promethean World SBK Team, Toprak Rizkytioglu dan Andrea Locatelli akan menggunakan motor Yamaha YZF-R1 berlivery khusus untuk seri 2 World Superbike 2023 akhir pekan ini di sirkuit Mandalika. Tampilan YZF-R1 yang mereka gunakan kental nuansa Indonesia. Desain livery khusus Yamaha YZF-R1 itu menampilkan warna merah dan putih dari bendera nasional Indonesia. Ini merupakan bentuk ucapan terima kasih kepada para penggemar balap Indonesia dan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atas semangat dan dukungan terhadap Pata Yamaha Promotion World SBK Team. Berkaca di balapan sebelumnya, YIMM menyebut hubungan antara Yamaha Racing dan fans Indonesia selalu dekat, bahkan semakin erat di tahun 2021. Selama akhir pekan World SBK pertama di sirkuit Mandalika, ribuan penggemar lokal merayakan bersama Rizkytioglu, pembalap Turki yang dinobatkan sebagai juara dunia. Hubungan itu tak kalah eratnya antara Yamaha Racing dan YIMM yang selalu bertahun-tahun jadi pendukung setia aktivitas balap Yamaha di MotoGP, World SBK, dan MXGP. Lebih dari itu, kini Yamaha Motor Europe dan YIMM kerjasama untuk mengenali dan mengembangkan pembalap-pembalap generasi berikutnya, termasuk yang terbaik dari Indonesia mendapatkan tempat dalam program Blue Crew Eropa.